Shalom, selamat malam, Jemaat Sola Gratia yang Tuhan kasih. Di saat ini, kita telah berada di hari dan minggu terakhir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada segala aspek kehidupan, baik secara pribadi atau keluarga. Malam ini, kita beribadah dalam ibadah kunci bulan. Kita selaku orang percaya pada Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Walau musibah menimpa negeri kita, walau kita tidak bertemu satu sama yang lain dalam persekutuan, tetapi kita yakin dan percaya di dalam doa, di situ ada perjumpaan. Malam ini saya mengajak Jemaat Sola Gratia, kita bersama-sama ibadah kunci bulan secara live streaming melalui YouTube Jemaat Sola Gratia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Pertolongan bagi kita dari Allah Bapa, Pencipta kita, Pemelihara dan Pelindung kita, Allah dari segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang selalu setia dahulu, kini sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus kita, dan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita nyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 54 ayat yang pertama. Memandang palang rajaku. Memandang palang rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Kita akan mendengar petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Hidup menurut daging. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya
bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemamukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup dengan Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita terus memohon tuntunan Roh Kudus memampukan kita melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat, disilakan duduk. Tiba saatnya untuk kita bermazmur. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Demikian mazmur pujian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca di malam hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita mohon perlindungan dan petunjuk dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu pada kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur. Berikanlah ketajaman bagi pendengaran kami. Berilah sukacita untuk melakukannya, agar kami benar-benar mengenal Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala dosa kami, ya Tuhan, dan layakkan kami duduk di sekeliling firman-Mu, firman kebenaran hidup kami. Kami mohon ini, Tuhan, hanya di dalam anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kalau Alkitab di tangan Bapak Ibu sudah terbuka, mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 5, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai dengan 26. Demikian bunyi kop bacaan kita. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami, turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu semua, saya ulangi, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa.
Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah mereka yang tidak mendengar, tidak hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Dari bacaan ini saya membuat suatu tema bagi kita yang berjudul kita sukses karena Allah percayakan berkat yang lebih pada kita. Saya ulangi, kita sukses karena Allah percayakan berkat yang lebih kepada kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Dalam pelayanannya, Paulus dalam pelayanan Injil diperkenalkan oleh orang-orang bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Apabila kita menjadi Paulus atau menjadi seorang Paulus, pasti akan mengalami
kekecewaan-kekecewaan di dalam hidup. Walaupun Paulus sudah melakukan tanggung jawabnya, apapun yang dipercayakan sudah Paulus laksanakan. Kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya, dikisahkan bagaimana Paulus ketika di Miletus, ia menyuruh seorang ke Efesus menyampaikan kepada para penatua jemaat datang ke Miletus. Ia menceritakan atau menyampaikan pelayanan-pelayanan yang sudah ia lakukan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19, dia berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Demikian juga di ayat 20 ia katakan, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka bumi saya ulangi bahwa baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah, saya sudah memberikan itu semuanya. Ini adalah pertemuan sekaligus perpisahan Paulus dengan penatua-penatua. Jadi pertemuan itu merupakan pertemuan terakhir di mana Paulus akan berpisah dengan mereka untuk menuju ke Yerusalem. Bahkan di dalam perjalanan Paulus ke Yerusalem, bisikan Roh kepada murid-muridnya untuk menasihati Paulus supaya jangan ke Yerusalem. Tetapi Paulus tetap bertekad untuk ke Yerusalem. Bacaan hari ini dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 15 sampai ke 26 menunjukkan bagaimana Rasul Tuhan dan umat Kristen saling peduli. Dalam perjalanan Paulus ke Yerusalem, kemudian singgah di Kaisarea, di mana kita lihat di situ jemaat-jemaat di Kaisarea mau peduli terhadap Paulus dengan mendampingi dia dan rekan-rekannya ke Yerusalem. Ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka pun singgah di seorang yang bernama Manason, seorang murid Tuhan yang bersedia memberikan tumpangan kepada mereka. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-16. Orang-orang percaya di Yerusalem juga sudi menyambut para pelayan Tuhan yang telah berjerih payah, lelah, dan berkorban dalam melayani Tuhan. Dengan tangan terbuka dan penuh sukacita. Sebaliknya, Paulus dan para rekannya mau peduli terhadap para pemimpin di Yerusalem dengan meluangkan waktu mengunjungi mereka.
Namun perhatikanlah Paulus tidak menceritakan apa yang telah dia lakukan, tetapi apa yang Allah telah lakukan secara ajaib di tengah-tengah bangsa orang non-Yahudi. Hal ini menguatkan para pemimpin tersebut dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya, rasa hormat Paulus terhadap para pemimpin dengan menerima masukan mereka patut dijempoli Paulus ini, Rasul Paulus. Apalagi tuduhan orang Yahudi bahwa Paulus mengajak orang-orang Yahudi di perantauan untuk menolak hukum Taurat. Semua itu tidak benar. Maka demi kesatuan gereja, Paulus rela mengalah sesuai usulan mereka. Bersama 4 orang yang sedang bernasar, ia bersedia melakukan upacara pentahiran dan bahkan menanggung semua biaya kurban persembahan mereka. Ia menjalankannya untuk menjaga keutuhan jemaat. Saya ulangi bahwa ia menjalankannya adalah demi keutuhan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sikap Paulus dan orang percaya mula-mula perlu kita teladani. Sehingga dalam konteks ini, saya mengambil teladan yang penting untuk kita maknai bersama-sama. Pertama adalah ketaatan. Ketaatan bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan dunia ini. Ibaratnya kehidupan saat ini, di mana-mana di belahan dunia terjadi wabah penyakit yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Bahkan anak-anak kecil pun sudah terbiasa. Sudah terbiasa di dalam percakapan mereka atau dalam pendengaran mereka dengan sebutan corona. Bahkan dalam kehidupan kita berbangsa, lebih khusus kita di Indonesia ini, juga lebih khusus lagi kita di Papua, sudah dijadikan bahan, istilah kita di Papua ini, mob, plesetan, dan lain-lain. Anjuran atau aturan, bahkan ancaman sanksi untuk orang-orang yang berkumpul, semua diabaikan. Hal itu sudah biasa dan biasa-biasa saja. Bahkan saya melihat di dalam medsos ada plesetan di mana di beberapa negara di mana pemerintah mengeluarkan aturan kepada masyarakatnya atau rakyatnya, rakyat dari negara ini sangat patuh dan taat, tidak meninggalkan rumah, menjaga jarak, memakai masker, dan lain-lain segalanya. Mereka menjaga dan mau memutuskan mata rantai corona. Namun kenyataan yang kita lihat di Indonesia yang disepelekan, di mana ada banyak orang berkerumun di pasar-pasar, di tempat-tempat hiburan. Mereka tidak mau tahu tentang keadaan yang sebenarnya sekarang terjadi.
Dan apa yang kita lihat saat ini? Di Indonesia ini penderitanya sudah puluhan ribu orang. Dan ingat, bahkan kita di Jayapura ini, perkembangan penderita COVID di Papua ini sudah menjadi cukup besar di Indonesia. Dan bahkan terakhir ini, kalau dilihat di dalam atau mungkin dalam media, kita mendengar bahwa kota Jayapura ini atau Papua sudah menjadi urutan kedua atau ketiga. Ketaatan seperti dalam kisah para rasul pasal 20 ayat 27, sebab aku tidak lalai memberikan seluruh maksud Allah kepadamu. Saya garis bawahi kata aku tidak lalai yang dikatakan oleh Paulus, artinya bahwa Paulus tidak pernah lalai dalam memberitakan keselamatan kepada orang-orang Yahudi maupun di luar orang-orang non-Yahudi. Selalu dan selalu tidak lalai, artinya bahwa Paulus sangat taat. Paulus sangat taat. Dia tidak lalai. Dan ini yang harus kita pegang. Jemaat yang Tuhan kasihi, manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan adalah bila kita menjadi orang yang taat, yang selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, berkaitan dengan ketaatan ini, saya mencoba membawakan sebuah ilustrasi. Ada seorang jemaat memberitahu kepada pendetanya. Ada seorang jemaat, bukan jemaat kita di Sola Gracia ya. Dia memberitahu kepada pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Ia menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Gunung Sinai. Lalu dia katakan kepada sang pendeta, "Pendeta, saya berencana mendaki sampai ke puncak gunung itu, dan setelah tiba di atas sana, puncak tertingginya, saya akan membaca 10 perintah Allah dengan keras-keras, dengan suara nyaring." Pria itu mengira perkataannya akan menyenangkan hati pendeta. Namun ia sangat terkejut saat mendengar tanggapan sang pendeta. Tahukah Anda, saya dapat memikirkan suatu ide yang lebih baik dari itu. Pria itu dia menyahut, "Benarkah Pak Pendeta? Apakah itu?" Pendeta itu menjawab dengan tenang, "Daripada Anda pergi menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja dan menaati 10 perintah tersebut? Mengapa Anda pergi ke Gunung Sinai beribu-ribu kilometer? Lebih baik tinggal di rumah saja dan taat 10 perintah tersebut." Allah tentu berharap kita membaca firman-Nya. Namun yang lebih penting, Dia ingin agar kita menaatinya. Oleh karena itu, saat membuka Alkitab setiap hari, seharusnya kita tidak hanya berdoa untuk mendapatkan penerangan saja, atau kita berdoa untuk mendapat
pemahamannya saja, tetapi juga kesediaan untuk menaatinya. Dan juga mendengar dan melakukan harus berjalan beriringan. Itu tadi yang pertama tentang ketaatan. Yang kedua, kerendahan hati. Jemaat Tuhan, ketika Paulus mengunjungi rumah Yakobus, dengan kerendahan hati, Paulus memberi salam kepada penatua-penatua yang sudah hadir di situ dan menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Kerendahan hati Rasul Paulus sehingga dia tidak berbesar hati ataupun menunjukkan egonya bahwa pekerjaan yang ia lakukan atau dia bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus katakan bahwa itu semua karena anugerah Allah, pertolongan Allah, Allah yang melakukan itu. Kerendahan hati ini juga dengan rasa hormat Paulus terhadap pemimpin dengan menerima masukan mereka yang tadi saya katakan patut diberikan jempol. Apalagi ada tuduhan bahwa orang Yahudi di mana Paulus mengajak orang-orang Yahudi di perantauan untuk menolak hukum Taurat. Semuanya itu tidak benar. Maka demi kesatuan gereja, Paulus rela mengalah sesuai usulan mereka dan dia bersama dengan 4 orang yang sedang bernasar bersedia melakukan upacara pentahiran dan bahkan menanggung biaya kurban persembahan mereka. Ia menjalankannya untuk menjaga keutuhan jemaat Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang patut kita renungkan bahwa kerendahan hati bukanlah berarti membuat kita menjadi rendah terhadap orang lain atau menjadi rendah serendah mungkin di mata orang. Kerendahan yang hakiki atau kerendahan sesungguhnya yang Tuhan kehendaki menjadikan kita lebih bijak, menjadikan kita berkat di mana-mana kita berada. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu dapat kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Kita sukses karena Allah percaya berkat yang lebih kepada kita. Berkat apa saja? Saya ulangi, kita sukses karena Allah percayakan berkat yang lebih kepada kita. Berkat apa saja itu? Berkat yang kita terima adalah ketaatan, kejujuran, rendah hati, kesabaran, dan yang itu semua sudah dijalani oleh Rasul Paulus. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di malam hari ini menjadi berkat dan penuntun hidup kita hari lepas hari. Amin.
kita akan memberikan persembahan syukur kepada dalam pelayanan di dunia ini. Kita memberikan persembahan syukur untuk itu kita iring dengan lagu nyanyian rohani nomor 55 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hatiku beriman memandang kasih di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada sayangmu. Ku menyerah. Ayat yang kedua. Kuatkan hatiku dengan semu agar tetap aku menjalani dalam negeri di mana kau beri damai genap. Mari kita berdoa. Kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan langit dan bumi, kami umat-Mu dalam persekutuan Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat Sola Gratia Buper Waena, di akhir bulan Juni ini ya Tuhan, mengatur persembahan kami, menaikkan syukur atas 1 bulan penyertaan-Mu. Kami tak dapat menghitung betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sambil menyatakan, hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau milikku. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Seluruh jalan kami, tak satu pun tersembunyi bagi-Mu. Kemarahan kami, kebahagiaan kami, sukacita kami, duka cita kami, sukses kami, bahkan kegagalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati 1 bulan kehidupan, karena jika tidak Engkau izinkan, hidup kami telah berakhir, kembali menjadi debu tanah yang tak bernyawa. Dalam doa ini, kami melipat tangan dan menunduk Tuhan. Kami minta berjalanlah ya Tuhan bersama kami. Peganglah tangan kami dan arahkanlah langkah kami. Meskipun kami mungkin akan menghadapi kesulitan-kesulitan ya Tuhan, karena jalan-Mu adalah jalan pengorbanan, karena jalan-Mu adalah jalan kerendahan hati, karena jalan-Mu adalah jalan yang sempit dan sulit untuk dilalui. Topanglah kami ya Tuhan,
Berbicaralah selalu kepada kami dengan semua kuasa kebesaran-Mu, agar kami sanggup berjalan di jalan-Mu, ya Allah. Bapa di dalam surga, secara khusus di malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, dalam rangka pembangunan gereja kami, Sola Gratia ini ya Tuhan. Tuhan, curahkan anugerah dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Berilah kemampuan kepada panitia gereja, panitia pembangunan yang sudah bekerja sekuat tenaga Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dan jaga. Biarlah suatu saat nanti ya Tuhan, pembangunan gereja ini akan selesai dan jemaat Tuhan akan berkumpul dan beribadah dengan sukacita. Tuhan Bapa di dalam sorga, begitu pula kami berdoa kepada Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Olga Pondoko Tuflasa STH. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, berilah kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, dalam memimpin kami, dalam mengarahkan kami jemaat di Sola Gratia ini ya Tuhan. Berkatilah keluarga Ibu Pendeta terkasih. Di saat ini juga ya Tuhan, keluarga Ibu Pendeta Tuflasa sedang mengalami kedukaan ya Tuhan, di mana kakak terkasih dari Bapak Tuflasa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan, berilah ketabahan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan Tuhan, tapi mereka juga dikuatkan dalam iman, percaya bahwa dengan dipanggilnya saudara atau kakak terkasih, ini adalah panggilan dan sayang Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami buat melawan kehendak-Mu, baik lewat pikiran kami, baik lewat perkataan kami, maupun dalam perbuatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama dalam nyanyian Mazmur dalam nyanyian Mazmur 105, dalam nyanyian Mazmur 105 ayat yang pertama. Untuk itu saya mengajak jemaat berdiri, kita menyanyi bersama-sama dalam Mazmur 105 ayat yang pertama. Ucap syukur dan puji huang dengan sembahyang dan doa, dan muliakan namanya, masukkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Dalam keadaan berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, masukilah bulan baru ini dan ingatlah firman-Nya. Mendekatlah pada Tuhan, maka Ia akan mendekat padamu.
kasih karunia Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Shalom.